Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masuk Mbak, silakan. Gimana? Ya, silakan masuk. Duduk sini. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Yang nyaman ya, duduknya Ya, Bu. tegang-tegang. Ya, Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, baik. Oke. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu, tadi di rumah. Ya, ini kan jam setelah istirahat ya. Kamu habis pelajaran siapa tadi? Pak Hermawan. Oh, Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, bagaimana kegiatannya di kelas tadi? Menyenangkan, nyaman menurutmu? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Ya, gitu ya. Jadi, rumahmu di mana Mbak? Itu, Bu. Oh, gitu saja. Ya. Kamu di rumah tinggal dengan siapa? Nenek sama adik sepupu doang, Bu. Nenek sama adik sepupu. Ya. Neneknya masih komplit? Ada nenek, ada kakak juga. Enggak, Nenek sudah enggak ada. oh sudah meninggal. Oke ya. Kamu datang ke sini ya, ruang BK, saya minta lebih rileks lagi ya, nyaman, tidak usah takut ya, tidak usah takut ke ruang BK. Kamu kalau mau bercerita boleh cerita saja, jadi tidak usah malu ya, kamu terbuka semuanya ya. Jadi sebelumnya di dalam BK itu ada asas ya, ada asas yang namanya asas rahasia. Jadi kamu kalau sudah bercerita di sini itu akan rahasia ya, tidak akan dibuka ke siapa-siapa. Jadi hanya BK saja yang tahu. Terus ada asas yang namanya juga asas kesukarelaan. Jadi kamu mau cerita apa saja ya, di sini siap, di BK siap untuk membantu kamu gitu ya. Terus Bu Buci mau tanya, kamu ke ruang BK itu atas inisiatif siapa? Saya sendiri, Bu. Oh, kamu sendiri, ya, inisiatif kamu sendiri ya. Inisiatif kamu sendiri berarti kamu ada masalah ini? Iya, Bu. Oh gitu, ya. Yang kalau Bu Buci boleh tahu, masalahmu itu apa? Masalah tentang keluarga, Bu. Masalah keluarga, ya. Saya juga dengar informasi dari Bapak Ibu guru, wali kelas, ternyata kamu itu sering tidak masuk ternyata ya? Iya, Bu. Oh, Sering tidak bolos. bolos. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu bolosnya kenapa Mbak? Kok bolos? Apalagi kamu anak perempuan, sekarang sudah kelas 9. Jadi yang diharuskan adalah motivasi belajarnya harus tinggi, bukannya bolos. Kenapa itu bolosnya? Mencari ketenangan saja, Bu. Oh, cuma mencari ketenangan. Oh, berarti selama ini di rumah, kondisi rumahmu seperti apa? Kurang menyenangkan menurutmu? Iya. Oh gitu, ya, bolos. Jadi saya dapat laporan juga dalam 1 minggu ya, itu hampir 4 kali kamu selalu ada saja yang tidak masuk sekolah. Itu kamu bolosnya berangkat dari rumah tapi tidak sampai sekolah, atau memang tidak berangkat dari rumah? Berangkat dari sekolah, dari rumah, Bu. Berangkat dari rumah tapi tidak sampai sekolahan. Nah, yang Bu Puji mau tanyakan itu kamu kemana? Saya nongkrong bersama teman yang beda sekolah, Bu. Oh, nongkrong. Oh gitu ya, nongkrong dengan anak yang beda sekolah. Iya. Oke. Kamu biasanya bergaulnya dengan anak perempuan juga atau ada anak laki-lakinya? Perempuan juga, Bu. Oh, perempuan. Berarti dia juga bolos juga? Iya, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kalau bolos itu biasanya yang ada di pikiranmu apa? Tenang, Bu. Oh, mencari ketenangan berarti di luar. Iya. Oh, berarti selama ini kamu di sekolah kurang nyaman juga? Iya, Bu. Oh gitu. Mungkin ada bapak ibu guru yang menurutmu kurang mengasihkan dalam pembelajaran, ada tidak? Ada juga, Bu. Oh, ada juga. Iya. Karena gini, karena setiap bapak ibu guru kan punya teknik cara mengajarnya yang berbeda-beda ya. Tinggal kamu mengikuti saja gitu. Terus yang untuk bolos itu biasanya kamu ngobrol masalah apa dengan temanmu yang lain sekolah itu? Ngobrol, menceritakan saya punya masalah keluarga. Oh gitu. Masalah keluarga apa Mbak kalau boleh tahu? Saya dijauh keluarga saya karena saya beda agama dari kedua orang tua saya, dan saya anaknya kurang kasih sayang dari kedua orang tua saya, Bu. Gitu. Kurang adanya kasih sayang, terus dijauhi lagi. Terus ada lagi tuh?
Tidak Bu. Oh tidak, ya dijauhi orang tua atau kurang kasih sayang dari orang tua. Iya. Jadi selama ini kamu jauh dari orang tua. Nah, biasanya kamu komunikasi tidak, walaupun jauh dari orang tua, komunikasi tidak dengan orang tua. Jarang Bu. Oh jarang, itu kenapa kok bisa jarang? Karena malas aja Bu. Oh kamunya males, oh gitu ya, males. Jadi kamu melampiaskan kamu dalam artian tidak di keluarga kurang nyaman, akhirnya kamu jadi malas juga ke sekolah gitu. Oke. Temanmu itu juga anak sekolah juga? Iya Bu. Itu sekolah lain ya? Iya. Tidak cerita. Oke. Terus kenapa kok kamu punya pemikiran dengan kamu bolos terus? Akhirnya menurut versimu dengan bolos kamu merasa tenang atau gimana? Rasa tenang dan lebih baik Bu. Oh gitu, tenang dan lebih baik. Oke. Di keluargamu selain nenek ada lagi di rumah? Ada sepupu. Adik sepupu. Oke. Adik sepupu masih sekolah atau? Masih kelas 5 SD. 5 SD. Tuh. Pernah ada nggak temanmu yang sering kamu ceritakan curhat selain teman yang lain sekolah itu? Ada lagi tidak? Ada Bu. Ada. Siapa itu? Rumahnya di mana? Rumahnya Pitoro juga Bu. Pitoro juga. Ya. Kamu biasanya cerita mengenai orang tua, terus cerita juga nggak yang di sekolah kamu? Misalnya apa gitu? Ada Bu. Saya ada. Apa? Saya malas aja berangkat sekolah. Karena sekolah itu membuat pikiran kacau Bu. Oh malah membuat kacau menurutmu? Iya. Ya. Terus dulu yang waktu kelas 7, kelas 8 saya perhatikan kamu bisa menerima pelajaran dengan baik, tidak ada catatan di BK juga. Tapi kok kelas 9 ini yang membuat saya ada laporan dari Bapak Ibu guru kamu sering tidak masuk. Itu laporan yang kurang baik juga, apalagi kamu kelas 9 gitu ya. Terus selain masalah keluarga yang membuatmu bolos, ada lagi tidak? Tidak Bu. Mungkin bertemanan dengan teman kurang suka kondisi kelas atau bagaimana? Ada tidak? Tidak. Oh tidak ada. Oke. 8 ya. Oke. Jadi saya punya gambaran sedikit tentang dirimu di sini. Jadi masalah tidak pernah masuk ya, ternyata adalah bolos berangkat dari sekolah tapi tidak sampai sekolah. Kalau misalnya yang ditanyakan, misalnya nenekmu tahu sikap kamu seperti ini bagaimana? Marah kepada saya Bu. Marah. Biasanya nenekmu marah ya? Marahnya kamu ini masih mau ikut nenek atau enggak? Nanti nenek pulangin ke mama kamu kalau enggak. gitu. Iya. Ada lagi? Tidak Bu. Oh, tidak. Kamu mau dipulangin ke Mama saya. mamamu? Berarti di mana itu mamamu? Papua. Oh di Papua. Kamu komunikasi dengan mamamu di sana itu seminggunya berapa kali? Bisa 1 bulannya? Ada 1 bulannya berapa kali biasanya? Kadang-kadang 7 kali mungkin. 7 kali ada. Ya. Pernah kamu cerita ke mamamu masalahmu mungkin? Tidak Bu. Dengan nenekmu? Tidak juga. Tidak ada juga. Oke. Terus dengan berarti kamu baru cerita dengan saya ini di sini. Iya Bu, benar. Ya. Kenapa kok kamu lebih nyaman cerita dengan saya daripada dengan yang lain? Karena BK itu rahasia Bu. Cukup ibu guru BK saja yang tahu. Ya. Terus selain itu dan kamu kok nyaman cerita dengan saya selain rahasia, tidak akan ceritakan siapa lagi, terus membuat pikiran saya plong. Sedikit plong ya. Jadi kalau kamu sudah bercerita rasanya sudah nyaman gitu ya. Oke. Ya, jadi saya hanya mengharapkan dari kamu apalagi kelas 9 ya, tapi fokus lagi untuk sekolahnya. Jadi setiap sekolah itu punya tata tertib yang harus kamu patuhi ya, tata tertibnya harus kamu patuhi. Jadi setiap instansi itu pasti ada, dan salah satunya di sekolah ini yaitu harus tertib, harus mengikuti
semua kegiatan yang ada di sini, ya, dari mulai tidak bolos sekolah, tertib di kelas, terus habis itu mengerjakan PR tepat waktu. Terus untuk PR-nya sendiri yang Bu Puji mau tanyakan, kamu kan sering bolos, PR-nya pasti ketinggalan kan? Iya Bu, Ya. tidak pernah mengerjakan. Iya, tidak pernah mengerjakan PR. Nah itu pasti kan kamu selalu dapat sanksi kan dari sekolah, dari bapak ibu guru. Selalu dapat teguran dari guru. Dapat teguran, terus dapat apa lagi? Sanksi juga. Ya. Sanksinya berupa apa biasanya bapak ibu guru memberikan? Disuruh menulis bismillah. Oh gitu. Iya itu. Jadi itu tidak konsekuensi kamu ya, karena tidak tertib, tidak taat peraturan sekolah pasti ada konsekuensinya. Ya. Gitu. Konsekuensinya apa ya, itu yang harus kamu penuhi. Jadi saya minta sekali lagi di sini kamu jangan pernah lagi bolos sekolah, gitu ya. Kamu harus pikirkan masa depanmu, ya masa depanmu itu masih panjang, ya jangan bolos sekolah, terus tertib peraturan juga, ikuti pelajaran yang ada di sekolah. Terus PR ini terutama banyak sekali memang saya lihat siswa-siswi terutama di sekolah ini ada juga yang sering tidak mengerjakan PR. Karena apa? Dia tidak bisa bagi waktu. Itu yang saya harapkan dari kamu, jangan sampai tidak bisa bagi waktu, ya. Menurut versimu, bagi waktu kira-kira belajarmu itu jam berapa, Mbak? Kalau boleh Bu Puji tahu. Jam belajar Malam Bu. Malam sekitar jam berapa? Lapangan. Jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai 9. Tapi di situ biasanya kamu belajar sambil pegang HP tidak? Iya Bu. Ya, pegang HP kan? Ya, biasanya mendengarkan musik. Sambil mendengarkan musik. Ya. Takutnya adalah kamu kalau mengerjakan PR seperti itu, kalau sebelahnya HP malah tidak fokus. Jadi lain kali kalau bisa dalam mengerjakan PR atau dalam belajar, itu HP-nya disingkirkan terlebih dahulu. Disingkirkan dahulu, taruh di tempat yang nyaman, kamu belajar fokus. Karena apa? Karena banyak sekali kasus juga belajarnya benar dari jam 8 sampai jam 9, tapi rata-rata mereka tidak fokus gitu. Ya benar jam 8 tapi jam 9, tapi giliran nanti ada HP berbunyi diangkat, gitu, balas chat dulu, gitu kan. Terus akhirnya belajar lagi, nanti 5 menit bunyi lagi, chat-chatan lagi, nanti 10 menit buat balas, taruh lagi. Jadi kan tidak efektif belajarnya. Jadi saya minta kamu belajarnya lebih efektif lagi, satu. Yang kedua, bisa membuat jadwal harian, keseharian. Kamu bisa buat kayak tabel seperti itu. Hari Senin kamu kegiatannya apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis sampai hari Minggu, dan kembali ke hari Senin. Kamu usahakan di setiap hari itu, ya, kamu ada waktu untuk kamu refreshing diri kamu. Jadi tidak jenuh, gitu. Tidak jenuh, pikirannya juga lebih terang lagi, ya. Ada waktu untuk kamu belajar, ada waktu kamu untuk membantu orang tua, simbahmu, ya, nenekmu terutama. Ada waktu kamu untuk diri kamu sendiri, itu harus ada juga, ya. Bisa dengan olahraga, bisa dengan ketemu teman, itu, ya. Terus ada lagi, yaitu yang penting adalah kalau sekolah di sini, ya harus mematuhi tata tertib yang ada di SMP Negeri 20. Tata tertibnya banyak. Kamu sudah punya buku tata tertibnya? Sudah punya dulu yang kelas 7? Sudah Bu. Sudah ya? Itu kan ada di kelas ada. Silakan kamu baca lagi tata tertibnya. Sekarang yang difokuskan kelas 9 harus belajar, dan belajar. Untuk masalah keluargamu, kurangnya kasih sayang, menurut versimu orang tua yang baik menurut versimu bagaimana? Memperhatikan anaknya dan selalu mengingat anaknya. Selalu mengingatkan anaknya. Mengingatkan dalam hal apa? Untuk belajar dan tidak banyak bermain bersama teman. Itu saja. Oke. Kalau nenekmu sering menasihati tidak? Iya. Ya, apa nasihat apa? Rajin-rajin sekolah, dan pintar sekolahnya, dan tidak bolos-bolosan. Oh, gitu. Ibadahnya juga? Iya, ibadah juga ya. Ibadah nomor 1. Jadi segala sesuatu itu harus disikapi dengan usaha dan berdoa. Ya, usahanya apa? Ya kamu sebagai anak sekolah usahanya belajar.
tugas Bapak Ibu guru harus selesai tepat waktu ya. Terus habis itu mendengarkan apa penjelasan Bapak Ibu guru ya, datang ke sekolah tepat waktu itu juga penting. Yang penting selanjutnya adalah tidak bolos. Nah ini poin yang ini yang perlu harus kamu perhatikan ya. Membolosnya ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi dalam hal sekolah itu ya, kalau dari rumah berangkat ya sampai sekolahan ya. Ini sebagai penyemangat kamu, besok kamu pun kalau di dunia kerja itu ada waktunya juga. Jam misalnya waktu kerjanya jam 7, ya hari sebelum jam 7 kamu sudah ada di sekolah. Kalau sampai 1 hari 2 hari tidak berangkat, ya bisa diberhentikan dari pekerjaan. Jadi mulai dari sekarang harus taat peraturan ya, peraturan dimanapun. Semua instansi punya peraturan gitu ya. Membolosnya kamu biasanya pulang ke rumahnya jam berapa itu? Ngepasin pulang sekolah. Oh gitu, pasti pulang sekolah. Jadi tidak ketahuan. oh iya, tidak ketahuan nenek ya. Jadi kamu berangkatnya seperti anak sekolah. Ya, pulangnya juga seperti anak sekolah. Gitu, iya. Nenek berarti belum tahu kamu sudah belum. Kalau misalnya tahu bagaimana? Dimarahi Bu. Oh dimarahi ya, dimarahi ya. Jadi ya sebelum itu ya harus kamu ubah dulu sikapnya ya, sikapmu, apalagi laporan dari Bapak Ibu guru di kantor guru. Mbak, ini kelas 9 yang inisialnya D tidak pernah berangkat, selalu bolos ya, selalu dalam seminggu itu 2, 3 sampai 4 kali tidak berangkat gitu. Jadi ya sekarang kamu ubah ya, karena kamu ubah, lebih semangat lagi belajarnya, itu jangan mudah terpengaruh teman ya. Karena apa? Karena teman itu biasanya pengaruhnya itu banyak sekali. Ada yang pengaruh positif, ada yang pengaruh negatif. Nah, yang harus kamu hilangkan adalah pengaruh negatifnya. Yang pengaruh positif dari teman silakan kamu ambil. Contoh pengaruh positif menurut kamu yang bagaimana? Pengaruh teman yang positif. Bilang saya jangan sering bolos. Terus apa lagi? Biasanya pengaruh dari teman pergaulan yang positif. Bermain luar. Oke, terus yang pengaruh yang negatif dari teman, menurut versimu apa? Diajarkan untuk membolos. Diajarkan membolos, terus diajak tidak usah sekolah, gitu kan? Ya itu pengaruh yang negatif. Jadi kamu harus bisa memilih teman, ya. Jangan mudah terpengaruh teman. Teman itu ya itu tadi dampaknya ada positif, ada negatif. Yang negatif itu yang perlu kamu jauhi, ya. Teman boleh sebanyak-banyaknya kamu bergaul teman. Yang penting apa? Kamu harus memilah. Oh ini yang positif, ini yang negatif. Yang negatif saya jauhi, yang positif akan saya ikuti. Itu pengaruh dari teman. Kalau orang tua, biasanya itu orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk diri kamu. Jadi kamu tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa kurang kasih sayang, karena saya yakin orang tua itu pasti sayang ke kamu. Itu ya, bentuk kasih sayangnya itu pun berbeda-beda. Ada yang mungkin, apalagi kamu berjauhan ya, bisa ditelepon orang tua, atau mungkin setiap hari uang sakunya kamu dikirim tidak dari ada kiriman tidak? Ada Bu, biasanya dari ibu, kalau enggak dari nenek. Oh gitu, dari ibu biasanya 1 minggu atau bulan, setiap bulannya? Tergantung saya dari sekerja. Oh gitu, tergantung. Berarti kamu tidak, biasanya itu kamu yang meminta apa emang orang tua rutin memberikan? Memberikan, walaupun waktunya tidak sama ya. Kadang 1 bulan bisa 2 kali gitu. 1 bulan bisa sekali gitu. Oh, gitu ya. Yang penting adalah saya minta kamu tetap sekolah ya, tetap sekolah dan dirubah sikap bolosnya ya, dirubah sikap perilaku bolosnya. Sekarang mulai tertib lagi ya, tertib lagi biar tidak kamu bisa lulus dengan nilai yang memuaskan juga. Dan sekali lagi, dan ada lagi, dan masalah PR, masalah ulangan yang kamu tertinggal, kamu komunikasi dengan Bapak Ibu guru ya. Bu atau Pak, kemarin saya
masuk. Karena ya kamu cerita boleh bolos karena terpengaruh teman, itu juga boleh. Ya kamu ikuti, saya minta tes susulan, misalnya ulangan susulan, ya kamu ikuti, itu harus kamu ikuti dengan baik. Iya Bu. Terus ada lagi tidak masalah selain kamu bolos, terpengaruh teman, masalah keluargamu bagaimana? Tidak baik Bu. Tidak baik-baik saja. Kenapa itu? Karena ada masalah keluarga kakak saya. Dikarenakan saya beda agama Bu. Terus? Terus saya dihina. Kamu sendiri hinanya gimana? Mama papanya pada Kristen, kalau Islam sendiri, dan saya bisa gitu lah. Gitu. Itu lewat telepon atau bagaimana itu? Biasanya telepon yang nggak ngechat. Terus kamu balas gitu? Seperti itu? Enggak Bu, saya langsung blokir. Blokir. Oh gitu, karena bedanya agama. Itu terjadi sejak udah lama? Sudah semenjak Papa meninggal. Semenjak Papa meninggal. Papa meninggal kamu kelas? 4 SD. Oh 4 SD. Ya setelah itu terus kamu dihina dengan saudara-saudaranya Papa. Gitu. Untuk sekarang saat ini komunikasi kamu dengan saudara-saudara papamu gimana? Tidak pernah komunikasi Bu. Sudah tidak pernah komunikasi. Tapi tetap masih ada masalah tidak di Masih Bu. apa itu? Ya itu Bu yang saya tadi bilang kan. Dihina karena beda agama. Jadi menurut saya kalau saya mengenal keluarga papa saya, menurut saya membuat saya sakit hati Bu. Dan mengenal keluarga papa saya. Membuatmu sakit hati. Yang membuatmu sakit hati? Omongannya Bu. Omongannya bagaimana? Lu tinggal di Jawa, ngapain sih? Orang mama lu aja di Papua. Terus lu kenapa sih agak beda sendiri agamanya Bu? Gitu kan. Jadi orang ngapain juga ikut agama Islam tuh gak bagus, jelek gitu Bu. Jadi kan menurut saya di agama Muslim ini kan pilihan saya, jadi saya bilang seperti itu sakit hati Bu. Gitu ya. Jadi ya karena perbedaan agama itu akhirnya kamu dihina oleh saudaranya dari bapakmu gitu ya. Oke. Jadi ya langkahmu dalam menyikapi masalah ini sebelum ngasih solusi apa langkahmu? Bermain dengan teman. Kalau ada omongan seperti itu apa yang tanggapan kamu seperti apa? Ya saya nggak pernah tanggapin sih Bu, saya diamkan saja. Diamkan saja. Tapi masih sering juga ngata-ngatain seperti itu masih. Ya, sampai sekarang masih gitu. Dan itu kok tahu nomormu dari mana itu? Dari kakak saya, dari saya. Oh kakak adikmu. Selain berarti intinya memberi kabar ke kamu hanya untuk menghina gitu. Iya benar. Gitu. Ya. Jadi ya mungkin itu ya salah satu penyebabnya juga ya kamu jadi bolos, tidak konsentrasi ya di sekolahan, kepikiran tentang masalah di rumah ya. Apalagi kamu juga pergaulannya sudah tadi cerita dengan lain sekolah juga ya. Itu yang harus kamu pahami di sini, itu janganlah sampai terjadi gitu ya. Kalau dengan masalah keluarga seperti itu ya kamu kan bisa apa ya? Bisa dengan cara yaitu tadi bisa diblokir, tidak usah komunikasi. Kamu kalau sudah tahu ada chat seperti itu sudah dihilangkan saja, nggak usah terlalu dipikir. Yang penting kamu pikir untuk masa depanmu, fokus untuk belajar, dan kamu harus meraih cita-citamu. Kamu boleh tahu cita-citamu apa enggak? Jadi pelayaran. Ya sudah ada gambaran pelayaran sekolah di mana itu sudah di mana? Di SMK Negeri 4 Pelayaran Promosi. Oh Projo. Iya. Rencanamu mau di sana setelah lulus ini. Oh iya. Kira-kira dari kamu cita-citakan itu ada enggak
kan kamu harus menunjukkan semangat belajarnya gitu. Dan sedangkan kamu kan selama ini bolos, bagaimana cara biar menunjukkan semangat lagi, motivasinya? Mendapatkan semangat dari mama dan keluarga lain. Oh, mungkin adanya semangat atau motivasi dari orang tua, dari nenekmu gitu ya. Bu juga akan terus selalu memberikan kamu semangat ya. Kalau kamu punya cita-citanya ke sana ya kamu gapai, kamu raih supaya bisa diterima di sana. Kamu harus apa ya, sering mencari informasi, harus sekolah di sana itu persyaratnya apa, terus habis itu nilainya juga harus bagaimana, itu yang harus kamu pikirkan ya. Sekarang kamu pikirkan itu sekolah dulu, yang bolos sekarang dikurang, tidak usah ya, jangan bolos lagi, lebih giat lagi belajarnya. Kalau kamu sudah berangkat dari rumah ya harus sampai sekolahan dan diusahakan tidak terlambat. Supaya apa? Supaya tidak melanggar kata tertib. Kata tertibnya apa? Kalau di sini kan jam 7 sudah bel dan itu sudah masuk. Kalau kamu sudah lebih dari 5 menit itu dianggap terlambat. Gitu ya. Jadi kalau terlambat poinnya nanti ada banyak sekali. Apalagi kamu tidak pernah masuk ya, bolos. Tuh, terus lagi, saya ulang lagi, dalam kamu sudah bolos, sudah kamu tutup sekarang, kamu sekarang mulai belajar lebih tekun lagi, ya, membolos. Kan ada hal-hal yang kamu masih kurang, pelajaran tertinggal, gitu ya, tertinggal pelajaran, misalnya pelajaran apa? Silakan sekarang mulai komunikasi, mulai sekarang sampai nanti silakan kamu komunikasi dengan Bapak Ibu, ya. Saya kurangnya mapel apa, silakan kamu penuhi, ulangan-ulangan, PR, mulai kamu penuhi sedikit-sedikit. Karena apa? Karena untuk kriteria kelulusan, ya, kelulusan kelas 9 itu harus tuntas belajar, harus tuntas belajar. Tuntas belajarnya seperti apa? Yaitu nilai ulangan ada, nilai PR ada, nilai harian ada, itu semua harus terpenuhi. Kalau kamu sudah seminggu bolos sampai 4 kali, 5 kali, itu kan nilainya tidak ada. Ya, jadi silakan kamu komunikasi dengan Bapak Ibu yang belum memenuhi nilai apa, itu termasuk kriteria kelulusan. Ya, jadi kalau nilainya tidak terpenuhi, ya kamu tidak lulus dengan hasil yang maksimal. Ya, jadi itu yang harus kamu penuhi. Oke, selain tadi masalah keluarga, terus masalah pergaulan dan teman, ada tidak dari teman-temanmu di sekolah? Kelas mungkin yang menurutmu ini anak kok seperti ini, ada siapa? Ada itu kenapa? Dia sering apa? Sering menjelek-jelekkan saya di belakang. Oh, menjelek-jelekkan, berarti kayak bahasa gaulnya bermuka dua gitu ya? Oh ya, bermuka dua gitu ya. Bermuka dua di depan manis, tapi di belakang sadis gitu. Oh ya, oke. Jadi terus kamu menyikapi temannya seperti itu bagaimana? Saya diamkan saja sih Bu, daripada memperpanjangkan masalah itu. Oh, kamu diamkan. Kok kamu diamkan? Kamu nggak pengen menyelesaikan dengan teman? Tidak Bu. Kenapa? Dan saya malah saja Bu mencari kehidupan teman-teman. Gitu. Artinya kalau kamu ada masalah dengan teman kan bisa diselesaikan, dibicarakan baik-baik, atau mungkin dibicarakan baik-baik tidak bisa ya bisa kamu ke ruang BK, kita komunikasi, kita cari penyelesaiannya apa gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu diamkan saja, malah sana takutnya malah melunjak. Jadi ya berusaha menyelesaikannya, jangan malah menghindar atau menjauh, itu jangan. Jadi semua masalah itu bisa diselesaikan. Yang penting adalah komunikasi, gitu ya. Begitu juga dengan tadi kembali ke orang tua kamu sering kurangnya adanya kasih sayang dengan orang tua, ya coba kamu komunikasi duluan, ya komunikasi duluan dengan orang tuamu, dengan ibumu terutama yang jauh di sana, jangan komunikasi. Terus yang saya mau tanyakan di sini juga, kemarin kan sempat liburan ya, ya liburan panjang, kamu sempat ke sana tidak? Tidak Bu, saya ke Jakarta. Oh, Jakarta, rumah siapa itu? Rumah om, tante. Dari bapak atau dari? Dari Ibu. Oh, dari ibu. Tapi dengan saudara itu masih komunikasi baik. Masih Bu.
masih baik. Kamu kesananya dengan siapa? Sendiri Bu. Sendiri. Soalnya nenek sudah berangkat duluan bersama adik sepupu. Oh gitu, sudah berangkat ke sana. Kemarin kan sempat liburan panjang, berarti lama kamu di sana. Iya. Kegiatannya apa kamu di sana? Dengan tantemu di sana? Main ke rumah om, yang lain, bermain dengan teman-teman yang di Jakarta, Gitu. ke mall, ke bioskop. Oh gitu, untuk supaya agak refreshing sebentar Iya. ya, refreshing sebentar. Jadi ya itu tadi, mungkin dengan cara kamu ada masalah di keluarga, terus beradanya pergaulan yang tidak sehat, bisa dengan cara seperti itu kamu refreshing untuk diri kamu sendiri, bila bisa olahraga sendiri atau mungkin main kemana dengan teman yang dekat yang baik. Ya sekali lagi cari teman yang baik ya, karena pergaulan itu menurut kamu tadi ada yang bermuka dua gitu, di depan manis tapi di belakangnya sadis. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi kamu cari, oh ini anaknya seperti ini, kamu jauhi. Tapi oh ini anaknya baik, mempengaruhi saya untuk ibadah, mempengaruhi saya baik dalam artian semangat belajar, mempengaruhi saya dalam hal sifat yang positif. Itu yang teman yang harus kamu dekati, gitu ya. Jadi sekali lagi saya minta kamu tetap fokus ya, fokus di sekolah, belajar dengan tekun ya, kurangi borosnya, tidak usah boros lagi, sudah kelas 9. Waktumu tinggal sebentar lagi, kurang lebih ya hanya 9 sampai bulan Mei sudah selesai, kemudian Mei, Juni kamu sudah selesai. Jadi sekarang lebih fokusnya ke belajar, itu ya. Ada sedikit gambaran tentang supaya tidak membolos lagi, ada ya gambaran motivasi semangat belajarnya ada, jadi ya oke. Jadi saya minta itu ya. Terus lagi masalah kembali lagi ke tata tertib ya. Jadi tata tertib sekolah di sini kamu sudah punya catatan si Mbak D tidak masuk bolos sekolah seminggu 4 kali, dan yang minggu kedua 2 kali. Itu yang poin-poin yang harus kamu perbaiki itu ya. Yang kamu cari di sekolah adalah harusnya itu poin prestasi, bukan poin pelanggaran ya. Prestasinya apa, itu yang bisa kamu gali. Kamu hobinya apa? Punya hobi? Hobi nyanyi? Enggak. Hobinya apa? Lari-lari, jogging. Oh ya bisa kamu salurkan, misalnya dalam olahraga ya. Kamu harus lebih termotivasi karena kamu kan suka olahraga, minat kamu kan di olahraga ya. Kamu bisa temui misalnya ada kegiatan lomba lari jarak jauh misalnya, itu kamu bisa ikuti ya, bisa menyalurkan hobimu itu dalam hal olahraga. Atau mungkin hobi lagi menggambar, itu ada gambar, buat puisi, Melukis Bu. oh melukis, nah, itu bagus. Melukis bisa kamu dengan cara melukis apa yang jadi angan-anganmu kamu lukis di situ, terus kamu pajang di kamar, kan itu bisa menjadi motivasimu ya, motivasi semangat belajarmu gitu ya. Jadi itu sekali lagi intinya dari konseling ini, konseling individu ini, saya minta kamu lebih giat lagi dalam belajar, tidak bolos sekolah lagi ya, lebih tertib ke sekolahan, hadir tepat waktu ya. Itu kamu yang harus kamu patuhi, tata tertib yang ada di sini. Terus lagi masalah keluarga ya silakan biar itu jadi masalah keluargamu ya. Jangan kamu anggap akhirnya membuat semangatmu menurun. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap, jangan jadi semangatmu jadi menurun karena itu. Jadi kamu harus giat lagi sekolahnya ya. Mungkin ada bonus-bonus dari nenek ya, kalau misalnya kamu lulus dengan hasil yang memuaskan, itu ada tidak? Ada apa itu? Diberikan motor. Nah, dijanjikan diberikan motor. Nah, itu bagus. Itu bisa sebagai semangat belajarmu ya. Jadi semangat belajarmu untuk kamu giat belajar ya. Oh, saya harus belajarnya tekun, supaya saya dapat motor. Gak apa-apa, itu sebagai pemicu semangat
Hasilnya bagaimana ya, harus hasil yang terbaik. Tunjukkan ke nenekmu, saya mampu, saya bisa mendapatkan motor itu dengan cara apa? Belajar yang tunjukkan. Mungkin bisa jadi dengan cara setiap kali ada ulangan, ya kamu tunjukkan ke nenek, ini nek, hasil saya hari ini nilainya 90 misalnya, pasti nenek bangga sekali. Kamu tunjukkan. Terus misalnya ada kegiatan lomba apa, kamu juara 1, kamu tunjukkan, ini nek, hari ini saya lomba melukis misalnya, saya juaranya 1, kamu tunjukkan ke nenek, pasti nenek akan bangga. Iya. Dan begitu juga orang tuamu, kamu tunjukkan, walaupun kamu dengan keluarga ayahmu kurang harmonis, kamu tunjukkan kalau kamu jadi anak yang kuat, ya, anak yang kuat, anak yang berprestasi, kamu tunjukkan saya tidak lemah, gitu, ya. Terus kalau dengan ibu, kamu tunjukkan walaupun saya jauh dari orang tua, saya jauh dari kasih sayang orang tua, saya bisa membanggakan itu orang tua saya, termasuk ibu, gitu ya. Jadi intinya di situ ya. Oke. Jadi saya rangkum di sini bahwa kamu ternyata membolosnya itu karena adanya pengaruh ya, pengaruh dari teman. Sekarang kamu sudah tidak usah bergaul dengan teman yang punya sikap negatif, ya kamu jauhi. Terus pengaruh dari keluarga, ya keluarga ternyata itu membuat pikiranmu jadi di sekolah tidak fokus. Sekarang keluarga sudah kamu jangan terlalu pikirkan, ya kamu buang pemikiran itu, ya jangan terlalu memikirkan dia keluarga, urusan keluarga, kamu yang penting fokus belajar. Terus yang ketiga, saya minta taati peraturan yang ada di SMP Negeri 20. Dengan cara apa tadi? Tidak bolos sekolah. Lagi coba tata tertibnya, coba yang kamu tahu di SMP Negeri 20. Mengikuti peraturan dari sekolah. Dan mengerjakan tugas dengan baik. Bukan hanya dengan baik, tapi harus tepat waktu. Kadang yang anak sering melupakan itu adalah tepat waktu. Dikasih waktu Bapak Ibu guru belum tadi, ya 2 hari harus selesai. Kalau perlu sebelum 2 hari harus sudah selesai. Yang buku sering dapatkan di sekolah itu kadang anak dikasih PR dikerjakan tapi tidak tepat waktu. Iya, waktunya 2 hari, 3 hari, mengumpulkannya 1 bulan berikutnya. Banyak sekali kan seperti itu. Iya, gitu. Itu yang harus dirubah itu. Supaya apa? Supaya motivasi semangat belajarnya tertanam. Oh, PR hari ini ada 4. Oke, saya kerjakan pulang sekolah 2, yang 2 nanti malam. Itu harus terperinci. Ya. Kalau perlu kamu membuat punya buku kan? Buku kecil. Ada ya, buku kecil kamu kalau punya bisa beli buku kecil, kamu tulis di situ ya PR apa saja yang hari ini. Misalnya hari ini tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, PR-nya matematika halaman sekian, IPS halaman sekian. Kalau sudah beri kamu nyaman dulu. Kalau sudah selesai kan jadi kamu nyaman, ya enggak? Ya benar. Ya, kan? Agak. Jadi PR itu harus dikerjakan apa? Karena itu banyak sekali. Jadi gitu ya. Jadi saya minta fokus belajar di sekolahan, jangan membolos lagi. Ya, udah kelas 9, mana masa depan nanti kalau misalnya kamu tidak lulus, kan nanti yang kecewa, yang sedih siapa? Nenek dan mama saya. Ya, nenek dan mama. Kamu juga pasti merasa selama ini 1 tahun berarti 3 tahun kamu di sini tidak ada hasil. Iya, tidak ada hasilnya. Hasilnya apa? Yaitu harus belajar sesuai dengan apa ya? Ya belajar sesuai dengan peraturan dari sekolah gitu ya, di apa? Waktunya itu harus kamu bisa bagi. Yang penting adalah bisa bagi waktu dengan orang tua, waktu dengan nenekmu, waktu kamu untuk diri sendiri, waktu kamu belajar. Yang paling banyak harus belajar. Ya, saya minta kamu buat jadwal. Jadwalnya itu ada waktu kamu untuk belajar. Belajarnya kurang lebih ya 1 jam lah. 1 jam, dan saya minta tidak dengan HP. HP-nya digunakan dulu, dijauh dulu, jadi kamu fokus. Ya, gitu.
Terus selanjutnya yang terakhir adalah tidurnya jangan terlalu malam. Ya, tidurnya jangan terlalu malam. Itu kalau malam penyebabnya apa? Di sekolah ngantuk, karena Bu Uci juga dapat informasi dan dari itu kamu sering ngantuk, gitu ya. Sudah mengerti mengenai permasalahanmu hari ini? Sekarang apa ya? Setelah Bu Uci nyikapi masalahmu ternyata hanya masalah kurang adanya kasih sayang orang tua, gitu ya. Jadi ya biarlah orang tua jadi masalah orang tua, kamu harus belajar. Itu harus paham, Mbak? Paham, Bu. Nah, untuk itu terima kasih waktunya kamu sudah mau kesini atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan, dan saya akan tetap apa masalahmu di sini tidak apa menjadi rahasia yang dipegang di dalam gitu ya. Jadi saya minta saran dari saya tolong didengarkan dan dijalankan ya, supaya kamu berubah dirimu. Gitu ya, Mbak? Oke, sudah mengerti ya? Ya, agak sedikit loh. Ya, oke. Terima kasih ya waktunya. Saya minta silakan kamu kembali ke kelas mengikuti kegiatan yang ada di kelas, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan ya. Silakan kembali ke kelas ya. Hati-hati.